Halo semua, selamat datang di videoku lagi. Dalam video kali ini aku akan membuatkan salah satu video request dari salah satu komentar yang ada di YouTubeku ini ya. Yaitu adalah mengenai pengalaman selama PKL atau magang di hotel. Oke, jadi karena aku ini berasal dari kampus pariwisata, maka ada tahap-tahapan dimana kita mau magang di hotel ya. Nah, waktu itu aku cerita dulu, aku itu magang di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Magelang. Namanya Hotel Puri Asri, dan waktu itu aku ngambil bagian di F&B service. Jadi jadi waiters ya, intinya gitu ya. Nah, waktu aku magang di Puri Asri, aku ambil FB service. Nah, untuk proses magangnya, aku ceritain alurnya dulu ya, supaya nggak kelewatan, supaya yang nonton juga tahu, oh ternyata proses untuk magang itu seperti ini. Nah, jadi yang pertama, untuk proses magangnya itu, karena berasal dari kampus pariwisata ada tahapnya. Yang pertama adalah, kalau waktu itu aku diminta dari kampus untuk membuat surat pengajuan magang. Jadi, waktu itu kampus minta untuk mau magang di mana? Kan kayak gitu. Oke, kalau kamu mau magang di hotel harus minta surat pengajuan ke kampus. Maka dari itu waktu itu membuat surat pengajuan, minta ke kampus. Terus habis itu karena aku sudah cari-cari loker, bukan lowongan kerja ya, tapi lowongan magang yang kira-kira ada. Nah, waktu itu di Puri Asri Magelang itu ada. Nah, cocok banget ya, karena aku berasal dari Magelang, terus dia hotelnya bintang 5, maka dari itu aku ngambil hotel ini ya, karena hotel ini adalah hotel yang paling gede di Magelang. Nah, ini aku ke Puri Asri, Hotel Puri Asri Magelang, karena aku sudah tahu, aku bawa suratnya itu ya. Nah, terus aku ngirim surat ke pihak Hotel Puri Asri. Nah, itu dititipkan ke satpam ya waktu itu ya. Waktu itu dititipkan ke satpam, bilang kalau waktu itu mau magang di hotel ini. Nah, ini waktu itu udah cari, ada lowongannya. Nah, sekarang saya mau mengajukan. Nah, di dalam surat pengajuan magang itu ada lampirannya ya. Jadi usahakan disertai lampiran supaya HRD yang menerima itu nanti dia langsung mengerti, oh ini anak dari kampus mana, dan ini juga anaknya tinggal di mana. Nah, waktu itu lampiran yang aku berikan itu ada CV ku ya, CV itu data diri, terus kartu pelajar, serta KTP. Ini dalam bentuk fotokopian semua, tidak masalah ya. Khusus untuk CV kalau bisa di print supaya bagus. Nah, lalu kemudian kita tunggu sejenak, kita kembali kuliah seperti biasa. Nah, nanti kan di dalam CV itu kita sudah ninggalin nomor. Nah, biasanya nanti dari pihak HRD itu akan menghubungi kita, entah kita di WA, di SMS, ataupun di telepon secara langsung untuk hadir dalam interview. Nah, kemudian aku menerima balasan untuk segera interview dengan HRD. Nah, terus aku lupa hari apa, tapi waktu itu mungkin hari Jumat ya kalau nggak salah ya, karena habis Jumatan. Terus datang ke sana untuk interview. Nah, setelah interview dengan HRD dinyatakan lolos, langsung keterima. Aku kira harus ternyata dengan FB manager dulu kah atau apa. Ternyata waktu itu langsung diterima lolos, dan nggak lama ya, kalau nggak salah hari Seninnya itu langsung magang. Nah, gitu sih. Ya kayak gitu sih, sesimpel itu ya waktu aku magang, gampang banget sih. Yang lain agak susah ya, harus interview FB manager dan lain-lain. Lah, aku cukup HRD dan kemudian besoknya langsung masuk. Nah, waktu itu diberitahukan gini ya, kan kita mau magang ya, kita mau magang pun itu kan kita ikut serta dalam bekerja di hotel ya. Nah, itu ada aturan-aturannya ya. Jadi misalkan ini ya, contoh aku baca ya supaya nggak salah. Seragam. Nah, seragamnya itu ada ketentuannya dari pihak Hotel Puri Asri itu. Ada ketentuannya. Dari yang bawah itu sepatunya harus pantofel, terus celananya hitam, hitamnya hitam kain ya, bukan hitam jeans. Terus hemnya pakai baju hem putih, kemudian diberikan dasi kupu-kupu serta rompi hitam. Nah, khusus untuk dasi kupu-kupu dan rompi hitam ini nanti pihak Hotel Puri Asri minjemin ke kita. Jadi itu dipinjamkan ya. Kemudian untuk groomingnya aturan penampilannya
rambut itu harus rapi ya, dan tidak boleh panjang. Kemudian harus klimis, dan ini pakaiannya rapi serta wangi. Jadi diusahakan jangan sampai kita bau gitu sih. Nah, itu aturan-aturannya sesimpel-simpel itu sih sebetulnya. Waktu aku magang sih aku anggap ini ya kayak oke lah, ini kayak casual, cuma ini casualnya lebih lama. Sesimpel itu sih aku nganggapnya. Terus hari pertama magang itu ya diberikan jadwal ya. Hari pertama magang langsung muncul jadwal, karena waktu sama HRD langsung disuruh besok masuk pagi ya mas. Oke siap, masuk pagi jam berapa pak? Jam 6. Oke, jam 6 pagi sampai jam 2 siang ya, karena 8 jam ya. Terus habis masuk itu kemudian nggak lama dibuatkan jadwal sama supervisornya. Waktu itu kalau nggak salah, bukan, sama FB manajernya ya. Dibuatkan sama FB manager untuk jadwal dari anak-anak training. Nah aku salah satu anak training waktu itu diberikan jadwal. Nah, nah pihak Puriasi sendiri, FBM-nya bilang ke aku bahwa bahwa aku masuknya seminggu ini pagi terus. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu aku akan masuk pagi terus. Nah dari pagi itu jam 6 sampai jam 2 siang. Nah baru di minggu kedua, ketiga dan seterusnya ada shift siang dan juga ada shift malam. Kalau shift siang itu dari jam 2 sampai 10, kalau shift malam itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah itu setiap shift itu job desk-nya beda-beda ya. Jadi shift pagi itu kita lebih banyak ngelayani ini ya, tamu yang breakfast, terus lebih banyak buffet ya pasti ya. Breakfast kan biasanya buffet ya, kita ngelayain buffet. Terus untuk siangnya kita biasanya nanti akan prepare untuk ngelayani tamu yang dine in ya, artinya dia makan di tempat. Terus untuk malamnya kita ya ngelayanin tamu yang ini, yang makan pesan itu dini hari atau tengah malam ya, seputar seperti itu sih. Nah waktu itu aku ditempatkan ya, jadi kalau kalian magang di FD service itu kalian bisa ditempatkan di banket serta bisa ditempatkan di restoran. Nah waktu itu aku kebanyakan ditempatkan di restorannya ya, karena yang waktu itu dibutuhkan lebih ke restoran. Nah jadi di restoran itu aku belajar apa aja? Nah aja belajar clear up dan setup meja. Letak dari equipmentnya itu dipelajari ya. Jadi meja itu kan kotak ya, kotak, mejanya kotak. Nah itu peletakan tisunya, spoon, knife serta forknya itu sebelah mana. Terus peletakan dari garam sama ladanya itu sebelah mana, tanamannya sebelah mana, itu kita pelajari ya waktu itu ya. Terus belajar juga polishing, terus belajar untuk ngeset breakfast ya. Jadi ada yang namanya set breakfast. Jadi kalau tamu makan itu kan ada susunannya. Nah itu kita yang nyusun. Jadi pihak dari kitchen ataupun dari pastry itu tinggal datang dan mereka naruh bahan-bahan makanannya di atas. Terus kita belajar set lunch, set dinner. Terus belajar juga handle tamu ya yang ada di restoran serta taking order. Kebanyakan sih waktu itu ya breakfast, taking order, set clear up, setup tuh sering banget sampai benar-benar udah di luar di luar kepala lah. Tinggal yang penting jangan bosan. Terus di situ belajar mengenai menu-menu yang ada ya. Jadi ketika tamu tanya menunya apa aja ya di sini yang jadi andalan, kita tahu. Misal chicken garden blue atau apa gitu ya. Jadi kita bisa jawab. Kemudian untuk letak-letak lokasi di mana tempat-tempat seperti toilet, meeting room itu harus tahu juga. Jangan sampai nanti tamu tanya kita nggak tahu ya. Oh ini letak toiletnya sebelah mana mas? Saya mau ke toilet. Nah kalau tamunya tanya, wah kita nggak tahu ya. Itu kan lucu banget ya. Jadi waktu magang kemarin banyak belajar. Oh ternyata hal-hal sekecil itu pun tamu kadang nanyain ya. Kamar untuk menuju ke sungai sebelah mana? Nah waktu itu karena aku magangnya di resort dan dia memiliki ini apa, tempat pemandangan alam serta di bawahnya itu ada Sungai Progonya. Tamunya tanya, Sungai Progonya ada di sebelah mana? Oh itu di bawah. Jadi kita bisa jawab. Toiletnya sebelah mana? Oh itu ada di sebelah sana pak, untuk yang male dan yang female ada di sebelah sana. Jadi kita enggak kelihatan bodoh banget ya. Karena di situ kita lagi belajar dan ada memang kita pakainya beda ya, lagi kelihatan banget tapi paling enggak kita harus banyak belajar di situ. Nah terus untuk yang dipelajari kembali ya jam-jam breakfast ya. Jadi jam breakfast itu kalau di sana dimulai dari jam 6
sampai jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi itu kita biasanya sudah clear up semua tuh. Stall-stallnya ya sudah kita ambilin. Terus kemudian karena di restoran juga banyak belajar di room service ya. Jadi room service itu adalah pelayanan kamar kalau ada tamu yang pesan makanan. Terus kita antar ke kamar. Biasanya mereka telepon ya. Jadi kebanyakan itu tamu juga daripada ke restoran mereka telepon untuk kirim makanan ke kamar ya. Biasanya kan di dalam kamar itu memang ada buku menu. Nah, buku menunya itu bisa dibaca-baca. Terus mereka kalau mau pesan ini ada nomor teleponnya, langsung telepon ke restoran. Nah, itu tugas kita itu nganter. Nah, itu ada prosesnya juga itu. Nanti setelah kita ketuk-ketuk pintunya itu pun ada aturannya ya. Ketika kita anter, ketuk-ketuk ya, room service. Itu nanti mereka akan bukain pintu baru kita masuk. Nah, kita pun untuk penataan tempat kita ngeletakin makanannya pun juga kita ada aturannya. Jadi itu sih sepanjang magang di hotel ya. Yang di restoran aku banyak belajar mengenai hal itu. Kemudian kalau di bangketnya sendiri aku nggak begitu lama ya. Tapi di bangketnya sendiri aku banyak belajar mengenai meeting sama wedding. Jadi waktu itu ada meeting ya. Jadi bukan meeting sih, lebih ke party di mana waktu itu ada tamu-tamu dari TNI ya datang untuk ngerayain party. Kurang tahu ngerayain apa mereka, tapi party ya kayaknya seperti itu. Terus clear up, set up, terus untuk ruangannya mau dibentuk seperti apa itu kita belajar di situ. Terus kita belajar juga handle event. Terus selain itu juga belajar handle meeting sama wedding serta party. Kebanyakan kalau di bangket karena itu bentuknya ruangan dan biasanya tamu mesen, mereka meeting internal dibentuk classroom, kita bisa. Jadi kita pelajarinya di situ kalau di bagian bangket. Selama aku magang di Puri Asri Magelang itu ya aku banyakan belajar itu sih. Sampai itu tuh ngelotok di luar kepala ya, karena magang kan proses untuk kita belajar dunia kerja ya. Nah, ada pertanyaan juga ya, apakah kalau magang dibayar? Nah, sayangnya kalau kita magang kita nggak dibayar ya, karena kita bekerja di tempat pihak ketiga, kita belajar di situ. Nah, tapi juga ada yang dibayar, tetapi biasanya itu sangat jarang. Nah, mengenai suka dukanya sendiri ya, buat suka dukanya selama magang itu juga ada ya. Nah, aku mulai dulu dari dukanya ya. Nah, dukanya itu karena tempat magangku itu gedenya setengah mati ya. Waktu itu ada berapa, 7 hektar pak ya, kalau salah. Sorry ya kalau salah, tolong dikoreksi, tapi gede yakin. Karena waktu itu nganter makanan aja ya bisa sekitar 15-30 menit itu di jalannya aja lah. Maksudku nganter terus balik itu bisa setengah jam, bener-bener. Itu terus jalannya naik turun ya, karena resort nggak gampang nganter makanan. Pernah sekali waktu juga aku tuh jatuhin makanan ya, sudah mau sampai kamar gitu, makanannya jatuh. Ya untungnya nggak suruh ganti, tetapi harus kembali dan nganter kembali. Ya itu sih dukanya ya. Terus dukanya lagi ya dapat komplainan tamu ya. Tapi aku rasa kalau kita kerja di dunia perhotelan, komplain itu sudah jadi hal yang biasa ya. Jadi lebih kebal sih komplain gini. Oke lah, siap kita terima, dengerin ya, kita jangan masukin hati, kita perbaikin. Tetapi juga ada sukanya ya. Kalau aku sukanya selama magang ini dapat tips. Nah, itu dia. Itu paling nyenengin adalah dapat tips. Ketika nganter makanan ke kamar, itu pihak tamu I'm sorry, wait, this is for you. Wah, itu dia ngasih uang ke kita, ngasih uang ke aku gitu kan. Wah, seneng banget tuh. Terus waktu ngelayanin tamu di restoran pun juga masih sering dapat juga tuh. Karena aku layanin dengan baik, dia bilang, oh wait, I will give something for you. Nah, dia ngasih aku beberapa rupiah lah, lumayan sih. Itu waktu itu sukanya kayak gitu. Terus sukanya lagi ya lebih memahami tentang seluk-beluk hotel ya. Jadi selama magang tuh jadi lebih paham nih. Jadi waktu casual atau waktu dikontrak sama hotel jadi nggak malu-maluin banget. Jadi tahu nih, wow harus seperti ini. Jadi kita terbiasa ya. Sebetulnya kerja di hotel ataupun magang di hotel itu lebih kepada kebiasaannya. Kalau kita sudah terbiasa tuh rasanya mudah sih.
mudah ya, gini, terus kita baca eventnya gini, itu akan lebih memudahkan kita dalam menghandle event atau menghandle tamu. Nah, lalu ini ya, sebelum aku tutup, aku akan berikan pesan-pesan buat teman-teman yang mau magang. Nah, pesan-pesanku buat teman-teman yang mau magang, yang pertama adalah dipersiapkan ya. Jadi jangan sampai kalian nggak mempersiapkan magang kalian, asal-asalan aja. Wah, asal aja lah, magang di sini boleh, sana boleh. Kalau bisa kalian benar-benar persiapin ya. Misal kalian punya target magang di hotel bintang 5 ya, kalau bisa kejar dapetin hotel bintang 5. Cari tahu gimana celah untuk bisa masuk ke sana. Nah, itu lebih bagus kayak gitu sih. Jadi dipersiapkan, kalian persiapin kayak yang aku tadi lakukan ya. Aku berikan lampiran dari CV-nya, KTP, terus kartu pelajar aku berikan ya. Tentu CV-nya juga nggak asal-asalan ya, nggak membuatnya sing jelek, enggak, buatnya bagus jadi menarik. Oh, ini bagus nih orang nih, sudah sering casual, sudah sering kerja di hotel, jadi pasti tahu. Jadi sehingga nggak usah ditemuin FB manager aja sudah bisa gitu. Terus selama magang lakukan dengan baik dan pelajari semuanya ya. Bahkan misalkan tempat magang kalian hanya memberikan kamu nanti selama di sini magangnya di restoran terus. Nah, kalian harus ngomong, Pak, saya tertarik untuk magang di bangket, tolong saya berikan saya di bangket juga. Waktu itu aku juga minta gitu, karena kok dikasih di restoran terus, aku juga pengen tahu dunia bangket kayak gimana. Karena aku waktu casual sering banget di bangket. Nah, aku terus beberapa kali diletakkan di bangket. Terus yang ketiga, ini yang terakhir aja ya. Jadi pesanku yang terakhir adalah tinggalkan kesan yang baik buat hotel tempat kalian magang. Karena bisa jadi hotel tempat kalian magang itu mau memakai jasa kita. Nah, jadi waktu itu ada juga ya dibilang kalau udah selesai kuliah balik ke sini ya, bolehlah interview kerja di sini. Jadi kayak gitu tuh kayak kayak suatu penghargaan ya, bahwa mereka tuh menghargai kinerja kita. Jadi sebaiknya kalau saran aku ya lakukan dengan baik waktu kerja di hotel, sehingga nanti ketika kalian selesai dari sana kalian dihargai. Dan mungkin kalau hotel mau pakai jasa kalian pun bisa ya. Nah, itu sih mungkin ya beberapa hal pengalaman aku magang di hotel yang aku bisa bagiin. Semoga ini membantu. Dan sekiranya kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.